Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Selasa, 16 September 2025, hari yang cukup menarik, sempat reject tapi closingnya ada tarikan. Dan seperti biasa, nanti kita mengulasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa cari 3 kali link sosial base di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari Cuan-Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik, itu gratis ya. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Public, teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman tinggal klik join, itu akan langsung ke CCS Public dan itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham Premium, bisa juga teman-teman bisa buka YouTube Cuan-Cuan Saham lalu simak video yang ini, pendaftaran grup Premium Cuan-Cuan Saham. Infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan sudah paham tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video tersebut ada Google Form untuk pendaftaran grup Premium Cuan-Cuan Saham. Seperti itu. Bedanya dengan yang kalau misalkan udah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Dan kalau ada kendala, bisa chat ke Telegram @ccs-admin. Bedanya dengan yang free, jelas akan lebih intens, baik dari komunikasi, stock pick, discuss, watchlist, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Dan ada yang baru juga dari Cuan-Cuan Saham, yaitu membership di YouTube ya. Ini saya juga cuma mencoba provide untuk teman-teman yang mungkin nyaman di YouTube, tidak pengen pindah Telegram, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini ada membership di YouTube Cuan-Cuan Saham. Untuk kontennya nanti akan setiap minggu, jadi di setiap hari minggu itu akan ada konten khusus ya untuk membership. Isinya outlook market dan juga stock pick. Ya, tapi stock pick-nya itu stock pick yang aman lah, karena itu kan nggak bisa real time kita ya. Hari Minggu saya call stock pick sahamnya, nanti bisa dieksekusi sendiri dan di hold sendiri, tinggal mengikuti plan aja seperti itu. Cuman ya saya cenderung ke blue chip maupun second liner untuk yang di YouTube Premium ini. Mungkin cocok untuk teman-teman yang mungkin bekerja atau ya punya kegiatan lain lah, jadi tidak full time trader. Karena juga ya ini setiap hari Minggu watchlist saham sama outlook marketnya. Nah, cara joinnya teman-teman bisa buka YouTube Cuan-Cuan Saham versi desktop, jadi pakai laptop atau pakai komputer, lalu buka YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu di sebelah tulisan subscribe itu ada join. Teman-teman tinggal klik, pilih salah satu, itu sama aja, dan tinggal nanti akan bisa mengakses konten member only videosnya seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia naik 0,26%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, dengan transaksi yang agak lumayan juga. Hari transaksinya juga lumayan besar lah, tapi nggak terlalu besar sih. Yang 1T cuma 1 doang, seperti itu. Ada reject karena IHSG diresis, Big Bang juga diresis, dan juga kena TP. Ya intinya IDX Finance itu baru diresis semua, dan ketika tidak ada sektor yang cover, ya jadinya reject kayak gitu. Kalau kemarin mungkin Big Bang itu di bawah semua, tapi yang jalan saham-sahamnya Pak PP ya. Jadi ya kena bahasanya rotasi lah kayak gitu. Cuman kalau kita lihat hari ini juga saham-saham konglomerasi nggak jalan, Big Bang nggak jalan, akhirnya IHSG pun juga tidak kemana-mana seperti itu. Nah, satu hal yang bagus adalah dia sudah keluar dari neckline ya. Di sini kan ada low, high, same low, dan sudah terjadi higher high. Ini high-nya ada di 7934 dan dia sudah closing di 7957. Jadi at least bagus lah ini yang pertama, karena closingnya itu di atas neckline. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah breakout all time high aja, yaitu 8.020, dan kalau misalkan berhasil breakout maka targetnya akan jauh. Kalau kemarin kita punya view ini symmetrical triangle ya, karena lower high dan juga higher low tuh, maka ya ada potensi ini jadi continuation lah bahasanya seperti itu. Itu untuk IHSG. Untuk support sekarang mungkin kita bisa gunakan sini lagi ya, 7850 sebagai support dari IHSG.
Dan ya kalau berhasil all time high dia akan naik tinggi seperti itu. Itu untuk ISG sedikit view ya. Kalau target all time high-nya sebenarnya sendiri kalau kita tarik Fibonacci ini bisa dibalik target sekitar 8.200. Itu kalau dia breakout all time high. Seperti itu. Ya kalau dilihat dari ekonomi makro juga sebenarnya ada potensi sih. Itu. Kenapa? Ya karena stimulus juga mulai dikeluarin. Kemarin udah tarik dana masukin ke perbankan. Sebenarnya apa ya? Itu bakal mendorong lah untuk dipaksa untuk ngucurin kredit itu. Walaupun banyak yang bilang kayak apa namanya? Sebenarnya perbankan itu nggak butuh likuiditas, tapi serapan di masyarakat itu yang nggak bagus karena yang punya aset sedikit, yang punya yang eligible untuk bisa diberi kredit juga sudah berkurang dan lain sebagainya. Tapi di luar itu ada hukum supply demand yang berlaku. Ya ketika supply-nya bertambah, pasti harganya akan nurun. Nah di kasus ini adalah uang gitu. Uang bank itu kan ibarat kata kan kayak jualan uang ya. Kalau misalkan kita dagang lah, misalkan contoh saya dagang sepatu ya, dagang sepatu gitu, sepatu A gitu ya, saya punya stok 10 dan saya doang yang punya barang ya, saya memonopoli pasar. Ketika demandnya ada orang yang butuh banget, mau saya jual berapa orang mau beli. Tapi ketika ada pesaing saya atau ternyata bayar barangnya semakin banyak di pasar, harga pasti akan turun sendiri karena itu supply demand. Jadinya kayak bid over, orang mau beli ke saya, Pak sepatunya berapa? 10.000 kayak gitu. Wah toko sebelah cuma 9.000 Pak, yaudahlah samain 9.000. Toko sebelahnya lagi berani 8.000 Pak, yaudahlah berani 8.000. Akhirnya turun dan seterusnya. Ya kayak saham lah, ada bid ada over. Ketika sellernya kuat, saya nggak ngomong overnya lebih gede daripada bid ya, karena banyaklah ilmu tape trading di situ yang bisa memutarbalikkan bahasa gitu. Cuman intinya kalau ketika seller itu lebih banyak daripada buyer, ya harga pasti akan turun seperti itu. Nah pada case ini uang di perbankan itu dibanyakin, ya mereka bakalan cepet. Dan sebenarnya kalau misalkan kemarin saya lihat ya ada yang bilang kayak wah negara ini sebenarnya nggak ngasih stimulus tapi ngasih ada bunganya 4% ke perbankan gitu. Ya kalau menurut saya malah bagus gitu, karena kalau misalkan nggak ada bunganya ya si bank nggak ada alasan untuk cepat-cepat ngucurin itu kayak gitu. Yang pertama dia harus ngucurin, kalau nggak dia akan kena bunga per tahun 4%. Ibarat kata setahun dia cuma bisa dapat bunga 1%, tapi kena bunga pinjamannya 4% ya, dia kan rugi 3% gitu. Dan itu angkanya kan triliun kayak gitu. Nah makanya yang pertama dia pasti juga akan cepat-cepat ngucurin gitu, dan itu 4 bank himbara gitu ya, mereka juga pasti akan bersaing juga dari suku bunga, produk-produknya, menyasar masyarakat dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa ngefek ke swasta, mau nggak mau swasta juga bisa nurunin suku bunga gitu ketika jualannya lebih murah lah kayak gitu. Ya memang negara kita Pancasila itu gabungan liberal sama kapitalis ya kayak gitu. Itu kalau bisa dibilang juga ya pemerintah ikut andil gitu untuk mengkontrol pasar lah kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi kayak gini tuh. So far sih kalau saya lihat dari stimulus yang ada harusnya sih bagus ya. Kemarin juga saya lihat berita udah mulai ada program-program yang potong pajak PPh 21 dan lain sebagainya. Itu nanti gongnya tinggal nurunin pajak doang, udah PPN turun, wah itu apa ya bakalan bagus banget lah untuk negara kita. Nah terus misalkan komennya, wah mas itu kan dari sudut pandang kita swasta gitu, lah dari negara gimana kalau pajaknya turun dan lain sebagainya. Ya dalam jangka pendek pasti pendapatan akan turun gitu, pajak akan turun pasti, itu turun 1% aja PPN juga pasti ngefek gitu. Cuman dalam jangka panjang ya gini, simpelnya gini ya, 10% dari 1T sama 11% dari Rp10.000 itu kan beda ya kayak gitu. Maksudnya apa? Dalam jangka panjang ketika ekonomi ini semakin besar, walaupun persenannya lebih kecil ya akan dapat lebih gede kayak gitu. Kayak misalkan teman-teman modal 1 miliar ya, cuan beli Antam gitu, modal 1 miliar, cuan 1% aja cuannya udah 10 juta gitu loh, itu 1% gitu. Sedangkan misalkan teman-teman modalnya 10 juta, mau dapat setengah bagger lah 50% gitu ya di Antam gitu ya, cuannya masih kalah sama yang 1 miliar tadi kayak gitu tuh. Nah dalam hal ya mungkin ini juga sifatnya opini pribadi ya, kalau teman-teman nggak setuju juga nggak masalah. Dalam hal bernegara
Kalau menurut saya instead of langsung pajaknya digebukin gede, lebih baik dikecilin gitu. Untuk long term lah, untuk orientasinya jangka panjang. Ya kayak orang dagang, cuannya tipis-tipis, yang penting muter terus kayak gitu. Daripada cuan sekali gede tapi habis itu nggak ada yang beli lagi, nah itu kan namanya kan kayak dapat jackpot seperti itu. Ya itu tadi omongan ngalor ngidul lah. Intinya kalau dari price action ya, kalau ngomongin bagus, dia kalau all time high bisa ke 8.200-an. Tapi kalau misalkan dari efeknya kan juga pasti kan dari dalam negeri ya, itu ekonominya juga. Ditambah juga besok tanggal 17 BI mau potong suku bunga, jadi ya bisa cakep lah itu untuk semua. Tuh, nah PR-nya sekarang tinggal apakah ini sudah price in atau belum. Nah itu pasti bingung lagi kan. Tuh, lagi-lagi itu biarkan marketnya mengkonfirmasi. Dan sebenarnya kita juga nggak trading di IHSG, kita trading di saham-sahamnya. Cuman ya market kalau kondusif kan kita tradingnya lebih enak kayak gitu dibanding market yang tidak kondusif ya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Ya itu tadi sedikit intermezzo lah. Oke, kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari BBCA, saya belum pengen bahas. Kalau Big Bang saya prefer bahas BBRI ataupun yang lain lah. Kita bahas BBRI deh untuk perwakilan Big Bang hari ini. Oke, kita bahas BBRI di mana hari ini dia turun 0,24%, candlenya sudah ada reject dengan volume yang masih bagus juga. BBRI terakhir kemarin dia itu ya kena kocokan turun sampai 3.700, langsung sekarang dia V-shape. Nah, V-shape recovery kayak Covid tuh ya, turun cepat, naiknya juga cepat juga. Dan saat ini posisi BBRI ada di resist. Kalau misalkan ditanya kenapa sekarang kok dia kena TP atau koreksi, ya gimana BBRI udah naik 12%. Itu kalau teman-teman deposito 3 tahun atau 4 tahun bahkan baru dapat 12%. Tapi di BBRI dia naik 12% dan posisi di resist gitu. Jadi ya akan ada yang merealisasikan profit lah seperti itu. Jadi ya ini aksi taking profit yang wajar ya untuk BBRI ini. Nah sekarang pertanyaannya setelah ini gimana Mas? Ya kalau menurut saya ini BBRI masih punya yang namanya uptrend juga. Walaupun dia punya downtrend, dia masih punya uptrend. Cuman mungkin masih lemah ya, karena slope-nya, kemiringannya masih sangat landai. Seperti itu. Dan ya, itu yang dibutuhkan sebenarnya BBRI itu adalah breakout area 4260. Karena kalau area tersebut di break, dia akan punya higher high dan terkonfirmasi uptrend. Kalau ini kan masih higher low, sempat higher high low lagi. Nah, yang dibutuhkan kan higher high lagi. Kalau misalkan dia break area 4260, 4250 ya, maka selanjutnya dia akan uji area sekitar 4400 sampai 4450. Dan kalau break area tersebut, ya dia bakal melonjak tinggi seperti itu. Untuk support terdekat BBRI di area 4040 sampai 3960 lah. Itu support dari BBRI. Kalau dijemput di sana saya rasa menarik. Case untuk Big Bang, untuk BTN, BNI, BRI, flow-nya oke. Walaupun India nanti itu akan sektoral ya, termasuk Mandiri, BCA, cuman akan ada yang lebih perform lah. Itu biasanya yang flow-nya lebih bagus kayak gitu. Dan urutannya kalau flow-nya bagus, saya rasa itu BTN, BNI, BRI, Mandiri, BCA. Seperti itu. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi di BCA ya. Cuman ya intinya kalau dari data flow-nya paling bagus 3 itu. Seperti itu untuk BBRI. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support tadi area 4000 sampai 3950. Baru support 2-nya di sekitar 3800 sampai area 3700. Kita lihat transaksinya, akumulasinya bagus, terus menerus menaik sampai hari ini pun juga masih oke ya untuk BBRI. Teman-teman bisa bandingkan lah BBRI sama Mandiri itu ya. Dan kalau misalkan ditanya kok naiknya nggak setinggi BBRI ya karena flow-nya juga bagusan BBRI. Seperti itu. So far so good BBRI. Ikuti price action aja area-area tadi. Asingnya juga cukup relevan ya. Bahkan kalau kita perhatikan ini ada divergen berarti ya kan. Karena harganya turun tapi asingnya nggak turun. Artinya ya asingnya masih di atas. Dan terlihat dia masih nambah barang terus lah. Dan ini indikator yang cukup relevan dengan BBRI. Jadi kita bisa ikutin aja. Malah momentum ini jadi divergen ini. Nah kita perhatikan ya, dia naik, ini ikut naik, turun, ikut turun, naik, ikut naik. Lah ini turun kok ini nggak turun. Nah makanya langsung rebound lagi seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk BBRI kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Bumi, saya belum pengen bahas sih.
Ini BRME sudah kena target ya, picuan. Nih beda kan koreksinya BRI sama Mandiri. Kalau misalkan ditanya kenapa ya, kalau menurut saya dari flow-nya pun juga beda. Antam kemarin udah dibahas. Kalau teman-teman ada yang eksekusi ya picuan ya. Rokok apa nih yang kita bahas nih? HMSP boleh lah ya. Perwakilan rokok-rokokan hari ini kayaknya memang benar saham rokok itu indikator paling kuatnya adalah Bu SMI ya. Selama masih menjabat akan downtrend, nah selama sudah turun jabatan akan uptrend. Dan ya hari ini pada loncat semua, sempat pada arah tapi tidak ditutup arah ya. HMSP, Gudang Garam, WIM, ITIK dan lain sebagainya. Kayak 4 itu doang sih. Dan saya bahas HMSP-nya di mana hari ini dia naik 20%. Closing di 670, candlenya bagus, volumenya bagus banget ya. Ini volume bullish lah kalau menurut saya itu. Dan ya asumsi simpel aja, dia hari ini average transaksinya di berapa tuh? Ini baru hari ini ya, average transaksinya di nggak kelihatan lah. Ya kalau bayarnya ini berarti di 683 kan. Tuh. Dia kena tinggi, berarti kan masih tahu kalau targetnya masih tinggi, seperti itu. Kita bahas price action ya, dimana sebelumnya HMSP turun sampai 510, naik karena mau bagi dividen, kena dividen trap, lalu turun lagi sampai 510. Satu hal yang bagus adalah kalau secara big view ya, dia sudah tidak downtrend. Kenapa? Karena dia sudah tidak lower low ya. Di sini kan strukturnya downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Di sini dia mulai menyamping, same high, same low, same high, same low, dan hari ini dia berhasil higher high dengan volume yang sangat besar seperti itu. Dan ya nih, since dia juga closing di atas neckline ya, kita bisa asumsikan ini sebagai konfirmasi. Seperti itu. Neckline-nya itu kan di sekitar 670. Ya dia masih closing di 670 sih. Cuman kalau saya rasa sih ini udah di atas neckline lah. Karena volumenya kayak gini ya. Artinya apa? Kalau misalkan besok ada koreksi bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Ya, ini masukin watchlist lah saham-saham rokok ini. Bahkan mungkin bisa swing karena baru aja reversal. Seperti itu. Untuk support terdekat HMSP sekarang saya rasa di sini 625 sampai 590. Ya 600 sampai 590 lah itu support 1 dari HMSP. Sedangkan support 2-nya di 560 sampai 540. Dan ya sudah masuk ke fase bullish. Misalkan besok dia lanjut, next resistnya saat ini ada di area 775. Ya, ini untuk ke resisten selanjutnya di sini. Tuh, kalau teman-teman suka masukin watchlist saham swing, ini bisa dimasukkan rokok-rokokan, nanti pilih salah satu aja, cocoknya yang mana. Ya, nanti kalau ada potensi entry bisa dimanfaatkan untuk entry. Seperti itu. Gunakan area-area tadi. Oke, kita lihat transaksinya. Hari ini juga masih terjadi akumulasi ya. Tuh, kita track ke belakang pun juga akumulasinya masih ada lah. Dikumpulin, ini masih net dan hari ini ditarik lagi. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk HMSP kita lanjutkan. Saya pengen coba cek MLPL. Play. Kita bahas ya MLPL ya. Dimana hari ini dia turun 0,64%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya pun juga terlihat cukup besar. Terakhir MLPL bottom di sini 84 ya. Lalu ini higher low dan berhasil higher high lah. Bikin continuation, lanjut naik lagi sampai kemarin di area pullback Fibonacci 0,618. Yang tidak expect adalah masih dikasih naik satu kali lagi. Tapi setelah itu marketnya minta koreksi, turun sampai 121, bikin kaki kedua dan hari ini sudah terjadi higher high. Kalau ngomong medium view ya, ini sebenarnya MLPL baru di area apa ya? Area pullback lah bahasanya. Ini area penentuan antara dia nanti lanjut atau enggak dia bikin lower high doang. Tapi kalau dilihat dari volumenya ketika kemarin dia naik, ini volumenya bagus. Dan ketika di area pullback pun juga masih bagus juga, dominan dari buyernya. Seperti itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kemarin ketika koreksi pun juga volumenya bagus. MLPL ini. Volumenya koreksi turun kecil dan seterusnya. Lalu ketika naik lagi, volumenya gede lagi.
Seperti itu. Nah, untuk saat ini MLPL sudah punya neckline di area 149 ya, karena di sini dia punya low, high, higher low, higher high. Tuh, 149 adalah konfirmasi dia breakout structure seperti itu. Dan ya selama tidak jebol 149 arahnya ke atas. Cuman untuk yang ditemukan saat ini ya, instead of target dari chart pattern dan lain sebagainya, cukup relevan tuh pakai uptrend channel ya untuk pergerakan-pergerakan saat ini. Ya mungkin karena saya juga pakai lock ya, jadi relevannya pakai trend seperti itu. Dan ya support masih 149 untuk sekarang yang terdekat. Lalu nextnya kalau jebol 149 di 135. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia patah dari uptrend ini sudah agak kurang oke sih, seperti itu. Kalau misalkan besok dia lanjut menguat, kita bisa tarik Fibo untuk mencari targetnya 172, kita tarik sampai bawah 120. Dan ini adalah beberapa resist dari MLPL. Terdekat 172, baru setelah itu ke 200, 198 sampai 220, seperti itu. So far so good. Yang dibutuhkan konfirmasi selanjutnya adalah breakout area 172. Kalau dikasih break itu target ke 220 pas di Fibo satunya, seperti itu. Kita lihat transaksinya. Ini tidak disertai dengan akumulasi kenaikannya, malah ya mungkin bisa saja dia korelasinya negatif ya, ketika distribusi malah harganya naik, seperti itu. Jadi ya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk MLPL kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih yang kita bahas nih. Yang BM menarik dipantau itu. Kalau dikasih continuation atau koreksi ya. Ini naiknya bagus volumenya, turunnya volumenya kecil. CDA kemarin udah kita bahas ya. Ini yang jalan pada gorengan-gorengan ini. Ini padahal top volume ya. Kok top volume sih? Harusnya top value yang kita bahas. Ini juga real. Real aja masuk ke top value nih. PTRO, CDA, Goto gimana pergerakannya? Masih rebound di support ya. Telkom masih lanjut. BRPT, Adaro. Ya bolehlah kita bahas Adaro ya. Kita update view-nya. Sebenarnya belum terupdate terlalu banyak dari terakhir saya bikin konten Adaro. Cuman kok saya agak kurang enak ini view-nya. Oke, kita bahas Adaro aja, di mana hari ini dia turun 1,79%, candle-nya solid, volumenya pun juga ada. Terakhir Adaro itu saham bullish ya, kalau kita lihat bigger view-nya. Dari tahun 2020 dia reversal dengan inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Breakout lalu mulai rally naik sampai area 4100. Turun patah uptrendnya lalu pullback ya, bikin same high. Dan akhirnya sekarang turun sampai 1650. Karena dia punya same high, kita bisa asumsikan ini sebagai double top. Top 1, top 2. Dan target penurunannya adalah dari lower low-nya itu ke sekitar area 1500 sampai 1265. Seperti itu. Itu untuk view besar ya. Artinya apa? Kalau ngomongin potensi malah potensinya ke bawah. Itu kalau dari view besar. Nah, untuk view kecil kita pakai daily. Terakhir Adaro kemarin mau bagi dividen sempat naik sampai 2300 sekian, 2400 lah. Tapi setelah itu dia terus menerus turun, merespect dari downtrend line ini, kena lagi turun lagi, kena lagi turun lagi, dan seterusnya. Artinya apa? Sellernya pun juga masih kuat dari Adaro. Nah, yang pengen saya wanti sekarang adalah last defense dari Adaro, yaitu 1600. Kalau memang dia jebol closing dengan volume besar di bawah 1600, maka Adaro akan koreksi lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang ya kunciannya 1600 lah. Mungkin kalau teman-teman suka spec buy ya 1600 ya bisa dibuat spec buy. Tapi ya yang PR kalau malah jebol itu. Seperti itu. Intinya untuk sekarang Adaro batasi resiko di 1600. Kalau misalkan dia jebol 1600, downside-nya masih agak lumayan. Buy transaksi juga price action kurang bagus, transaksi pun juga auto bagus. Jadi kalau misalkan ditanya, biasanya kalau udah turun banyak dan lain sebagainya, banyak yang tanya ya, Mas Adaro gimana? Ya, yang pertama sebenarnya belum ada potensial gitu.
Dan yang kedua, ketika entry dulu plannya seperti apa. Yang biasanya agak PR itu kan itu. Awalnya oke, plannya seperti ini, entry di sini, stop loss di sini, TP di sini. Tapi ketika kena stop loss, aduh hold aja lah. Nah, kadung dalam nggak berani cut loss. Seperti itu. Jadi ya biasanya seperti itu. Cuman kalau dari view-nya, intinya sih 1600 ada tuh. Kalau memang dia jebol dengan volume besar, pasti saya update lagi karena perlu diwanti ya, seperti itu. Untuk Adaro, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek MTEK, nggak jadi itu ya, nggak jadi continuation, minta koreksi dulu. MTKA masih on track. Ya agak diwajari juga ya marketnya kena TP hari ini. Jadi yang jalan juga pada kebalikan. WIM ini juga view-nya bagus. SSIA, BSBK, SSIA kita bahas kah? Ini apa ya? Ini chart yang sakit, serius. Kenapa? Karena diiris tipis-tipis. Turunnya dikit-dikit, kasih naik lagi, turun dikit-dikit dan seterusnya. Nggak langsung yang ARB gitu. Cuman kayak ya kadang orang jadi masih berharap. Nah, kita coba bahas SSIA. Siapa tahu teman-teman ada yang punya problem dengan SSIA. Sebenarnya indikasi pertama sudah agak kurang bagus ya. Kenapa? Karena berita udah banyak keluar lah. Diperebutkan Jarum, diperebutkan Pak PP dan lain sebagainya. Dan ya kalau nggak salah kemarin juga dia ikut-ikutan MSCI ya. Correct me if I'm wrong itu. Dan artinya juga agenda juga sudah masuk kayak gitu. Kita bahas sekarang buy price action-nya, di mana ini dia turun 3,3%. Candle-nya sih ada reject dan volumenya pun juga cukup besar. Terakhir SSIA kita punya view adalah dia ini. Dia berhasil breakout dari entah apapun ini, broadening atau pattern apapun, yang jelas dia sudah berhasil break dari downtrend. Keluar dari downtrend ya, lalu dia berhasil break high juga 1485 ini, break, retest dan akhirnya naik sampai sekarang. Terakhir dia naik sampai 3200 dan terlihat setelah itu ya koreksi terus, cuman ya koreksinya pelan-pelan lah, pelan-pelan saja seperti itu. Dan pasti pertanyaannya kira-kira sekarang SSIA kayak gimana? Kemarin sebenarnya sempat PHP ya SSIA itu, karena dia kelihatan mau bikin continuation itu di atas, cuman ya ternyata enggak, turun sampai sekarang dan sekarang posisi di 1900. Nah, kalau misalkan kita mau tarik Fibo untuk mencari target kira-kira di mana dia akan koreksi, yang pertama kalau dari trendline sih dia masih ada bahasanya agak jauh ya spreadnya untuk di trendline-nya. Dan kalau misalnya kita mau tarik Fibo dari tren yang sudah patah, kita pakai daily aja biar makin kelihatan mana yang sudah patah. Nih, aduh, yang udah patah kan berarti sini ya, yang sinar sini nih, set. Nah ini kan dia udah patah tuh, maka kita bisa tarik Fibo dari area tersebut. Dan ini adalah beberapa support dari si SSIA. Sebenarnya sekarang baru disupport ya area 1900 ini. Ini ada support dia rebound, ini juga ada support 0,382. Cuman ya kalau memang dia jebol maka nextnya ada di sekitar 1650 sampai 1630 seperti itu. Tuh. Dan kalau misalkan jebol lagi pas di area buy and weakness itu 1400 di area uptrend line juga seperti itu. Nah kalau misalkan ditanya rebound yang kapan, saya pun juga belum tahu. Yang jelas untuk sekarang kalau kita perhatikan dari pergerakan harganya pun juga masih bergerak di downtrend ya. Nih dia punya downtrend channel lah tadi yang sudah saya hapus. Nih dia terlihat punya downtrend channel dan bahkan kalau kita perhatikan slope-nya mau menguat. Sebenarnya sih kalau slope mau menguat itu malah mau selesai ya trennya ya. Tuh nanti semakin kuat lagi baru akhirnya dia rebound seperti itu. Jadi ya untuk sekarang sih arahnya masih koreksi ya. Apalagi kalau misalkan dia jebol 1900, maka next support tadi bisa gunakan Fibo, atau kalau dari support klasik ada di sekitar 1600
ada di sekitar 1660 seperti itu. Kita lihat transaksinya, ya ini ya, udah kelihatan. Turunnya pun juga disertai distribusi yang konsisten dan juga masif. Jadi ya by view maupun transaksi belum ada view yang bagus. Dari moving average juga dia terlihat mau dead cross ya, artinya momentum pelemahan tren. Trennya memutar balik dari EMA 20 EMA 50. Jadi ya bisa lebih parah kalau misalkan dikasih dead cross seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk SSIA. Terakhir ya, kita bahas satu lagi apa nih? Medco lah. Kita update view-nya ya Medco ya. Saya lupa pernah share di YouTube juga atau enggak. Cuman yang jelas ini salah satu menu di cuan-cuan saham premium ya. Yang mana hari ini dia berhasil naik 4,42%. Candle-nya solid, volumenya juga terlihat bagus, closing-nya mantap. Terakhir Medco, dia inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout bullish sampai 1530. Bagi dividen, lalu ada dividen trap, turun sampai kemarin di 1100. Terlihat punya yang namanya falling wedge ya, dan sudah disertai dengan divergent sepertinya. Masih di intraday berarti. Kemarin memang sempat break dari falling wedge-nya, tapi break-nya belum mantap sih. Candle-nya kecil, volumenya pun juga kecil, dan terlihat konsolidasi di resisten membentuk continuation ascending triangle ya. Tuh ada beberapa view sih. Yang pertama dia bisa ascending, yang kedua bisa inverted head and shoulder juga, dimana ini shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Intinya adalah pada saat itu jika Medco berhasil breakout area 1250, maka ada potensial upside yang dilanjutkan. Sedangkan supportnya ada di sekitar 1200 sampai 1190. Makanya call menunya adalah buy mendekati 1200 seperti itu. Dengan stop loss ya dibikin agak jauh ya, 1130 tuh. Dan ya konsol beberapa hari ngikutin kocokan market juga, lalu hari ini berhasil breakout seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Medco sampai kemana? Kalau menurut saya sih saat ini view paling possible-nya adalah ke 0,618 dulu. Itu di area 1350. Ya, di situ ada resist, ada Fibo 0,618, dan itu akan jadi target terdekat dari Medco seperti itu. Kalau misalkan berhasil break, maka ada potensi Medco nutup gap sampai area 1440. Tapi kalau misalkan gagal break, ada potensi buy on weakness sekali lagi. Ya, kalau misalkan dia ada reject di 1350, bisa TP sebagian atau TP semua, nanti bisa buy on weakness sekali lagi ketika dia turun seperti itu. Tapi kalau langsung lanjut, ya bahkan bisa jadi continuation dari si Medco ini seperti itu. Intinya sekarang area krusial di 1350. Kita perhatikan respon di situ, apakah dia langsung lanjut break atau dia ada koreksi dulu, nanti kita perhatikan lagi. Untuk support sekarang masih 1250, dan saya rasa ini support yang cukup kuat ya. Sebelumnya di sini juga dia sempat ya ada reject lah 1250, ini direspon juga, breakdown, jadi resist, dan sekarang sudah di break. Kalau punya average aja. Kita lihat transaksinya dari Medco, cakep, disertai dengan akumulasi ya, dari naik kemarin maupun ketika falling wedge, konsisten akumulasinya sampai sekarang. Jadi ya masih cakep semua dari semua aspek. Tinggal ikuti price action-nya aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.